Wahabi kampret, Gus Samsudin dikepung kelompok yang dengki ingin Gus serahkan seluruh kekayaannya. Berarti kalau dibilang seluruh kekayaannya itu apa aja tuh Mas Ahmad? Ada pondok, ada rumahnya, motor, kendaraan, ada rumah, batu, ada tabungan miliaran rupiah, ya. Ada apa lagi? Kalau harta-harta mereka mau urus Mas Ahmad, ya Wahabi ini mau urus. Tapi kalau tanggung jawab ya nggak mau terkait dengan santri-santri ya yang saat ini sedang belajar, itu dia mau nggak kira-kira? Mana mau dia ya? kan mau hartanya aja nih. Tapi saya kira mau Mas Ahmad. Ya, tapi dipilihnya, dengan tujuan gimana? Jangan-jangan setelah ikut mereka ini akan dibelokkan pemahamannya. Dia disaring dia seleksi yang mana yang mau bisa dirumuskan yang ikut ke dia, itulah yang diambil, yang tidak ya diusir dia daripada pokan. Otak mereka licik. Otak mereka licik. Jadi kalau misalkan ini mereka nih kelompok-kelompok Wahabi ini, ya, apakah memang benar Mas Ahmad ingin kekayaannya Gus Samsudin, hartanya Gus Samsudin? Pandangan panjenengan gimana? Betul nggak itu? Ya pasti mereka mau kekayaan Gus Samsudin ini mau dikuasai mereka. Mau dikuasai mereka ya. Jadi ini Wahabi ini semakin merajalela ya. Kita pun sempat ditantang ya, katanya ini pengikut-pengikutnya Wahabi yang ada di Gus Samsudin, katanya besok mau berjumpa. Kita jumpain Mas Ahmad. Kita jumpain. Ya. Mereka ini sombongnya naudzubillah. Ya katanya kita dibilang ngomong doang. Kita besok ketemu. Ya. Siapa sih mereka kita selentik gitu kupingnya itu. Ya, jadi kita percaya dan yakin ya sosok Wahabi ini adalah Wahabi yang udah beralih ya, yang sudah jalannya tuh jalan sesat Mas Ahmad. Intinya mereka nih dia usaha Wahabi lagi dan bawa nama Wahabi bikin jelek karena Wahabi itu dari apa ulama ya. Dari bagus ganti jadi Wahabu atau ya. Waklabu. Jangan wibu Mas Ahmad. Waklabu. Baik itu Mas Ahmad. Waklabu. Jadi jangan waklabu juga gitu. Jadi intinya gini lah, Wahabi ini ya, ini kan sukanya menyerang-nyerang ya. Iya. Saya heran orang paham agama kok maunya nyerang-nyerang. Iya. Sementara yang ada di negara-negara Islam sana sedang dibombardir sama negara yang bukan Islam. Iya. Mereka kemana? Kalau mau nyerang itu yang lagi viral itu Wahabi, itu Israel tuh kan serang. Nanti Mas Ahmad, nanti itu ya. Yang penting gini lah, Wahabi ya, kalian ini apa maksudnya ingin kepung ya Gus Samsudin di pondok gitu. Kalian kalau dengki-dengki aja, kalau syirik-syirik aja, tapi jangan main kekerasan. Iya, sok menyerang-nyerang, tapi nanti dikeluarkan dikasihkan Gus Samsudin terdampak udah kewalahan, terkapal. Ilmu masih segini, sok menyerang-nyerang Gus Samsudin. Ya, sekarang gini Mas Ahmad, kita harus beri pelajaran Mas Ahmad sama Wahabi. Harus kasih pelajaran biar mereka tuh tahu. Biar mereka tahu dan kapok menyerang-nyerang Gus Samsudin. Ini kan seluruh spiritual udah angkat bicara Mas Ahmad. Semua udah. Ya. Seluruh spiritual ini sudah gerak terkait dengan Wahabi yang sangat meresahkan ini. Kita yakin dan percaya Wahabi ini kelak akan tumbang sendirinya. Betul. Dengan apa? Dengan perbuatan mereka sendiri. Ya, senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Bukan makan kambing, makan tuan, makan kambing mereka masih sendiri. Enak, makan tuan, kena sendiri. Ya. Jadi kalau kalian Wahabi mau kekayaannya Gus Samsudin, apa yang harus kalian lakukan? Ya kerja. Usaha, jangan mau nikmati hasil orang yang udah dirintis orang. Jadi wajar ya Mas Ahmad kalau netizen itu paham sebetulnya apa sih tujuan Wahabi itu ke pondoknya Gus Samsudin. Ya itu tujuannya. Benar. Kekayaan Gus Samsudin, meliputin harta yang dia punya, mobilnya, pondok gitu, dengan menguasai semua itu. Betul. Ya mereka akan merdeka dengan jalan yang sesat tadi. Naudzubillah menjalik lah kalau mereka ini sempat menguasai ya. Tapi saya heran Mas Ahmad, antara Wahabi dengan Ki Suroto dengan siapa namanya Gus Baron dengan siapa lagi ada Mbah Kancil. Ini mereka nih kayak mana kalau misalkan ya, ini kita berandai-andai. Pondok dikuasain sama salah satu dari mereka. Mereka akan bergaduh juga dong, akan berkelahi juga dong. Pastilah, minta bagian-bagian. Yang satu mau banyak, satu mau banyak. Orang semuanya serakah. Ibarat sifat zaman dahulu penjajahan, sifat company. Sifat company mereka. Ya, jadi kalau mau kepung Gus Samsudin ya, kelompok-kelompok Wahabi ini,
tolong berpikir lagi. Betul. Ya. Pikir matang-matang. Pikir matang-matang. Nggak ada gunanya. Gitu. Nanti yang ada kalian sendiri yang sengsara. Lihatlah. Wahabi kampret, Gus Samsudin dikepung kelompok yang dengki ingin Gus serahkan seluruh kekayaannya. Berarti kalau dibilang seluruh kekayaannya itu apa aja tuh Mas Ahmad? Ada pondok, ada rumahnya, motor, kendaraan, ya, rumah, batu, ada tabungan miliaran rupiah, ya, ada apa lagi? Kalau harta-harta mereka mau urus Mas Ahmad, ya Wahabi ini mau urus. Tapi kalau tanggung jawab ya nggak mau terkait dengan santri-santri ya yang saat ini sedang belajar, itu dia mau nggak kira-kira? Mana mau dia ya? kan mau hartanya aja nih. Tapi saya kira mau Mas Ahmad. Ya, tapi dipilihnya, dengan tujuan gimana? Jangan-jangan setelah ikut mereka ini akan dibelokkan pemahamannya. Dia disaring dia seleksi yang mana yang mau bisa dirumuskan yang ikut ke dia, itulah yang diambil, yang tidak ya diusir dia daripada pokan. Otak mereka licik. Otak mereka licik. Jadi kalau misalkan ini mereka nih kelompok-kelompok Wahabi ini, ya, apakah memang benar Mas Ahmad ingin kekayaannya Gus Samsudin, hartanya Gus Samsudin? Pandangan panjenengan gimana? Betul nggak itu? Ya pasti mereka mau kekayaan Gus Samsudin ini mau dikuasai mereka. Mau dikuasai mereka ya. Jadi ini Wahabi ini semakin merajalela ya. Kita pun sempat ditantang ya, katanya ini pengikut-pengikutnya Wahabi yang ada di Gus Samsudin, katanya besok mau berjumpa. Kita jumpain Mas Ahmad. Kita jumpai. Ya. Mereka ini sombong ya, na'udzubillah. Ya katanya kita dibilang ngomong doang. Kita besok ketemu. Ya. Siapa sih mereka kita selentik gitu kupingnya itu. Ya, jadi kita percaya dan yakin ya sosok Wahabi ini adalah Wahabi yang udah beralih ya, yang sudah jalannya tuh jalan sesat Mas Ahmad. Intinya mereka nih dia usaha Wahabi lagi dan bawa nama Wahabi bikin jelek, karena Wahabi itu dari apa ulama ya, dari bagus ganti jadi Wahabu atau ya. Waklabu. Jangan wibu Mas Ahmad. Waklabu. Baik itu Mas Ahmad. Waklabu. Jadi jangan waklabu juga gitu. Jadi intinya gini lah, Wahabi ini ya, ini kan sukanya menyerang-nyerang ya. Iya. Saya heran orang paham agama kok maunya nyerang-nyerang. Iya. Sementara yang ada di negara-negara Islam sana sedang dibombardir sama negara yang bukan Islam. Iya. Mereka kemana? Kalau mau nyerang itu yang lagi viral itu Wahabi, itu Israel tuh kan serang. Nanti Mas Ahmad, nanti itu ya. Yang penting gini lah, Wahabi ya, kalian ini apa maksudnya ingin kepung ya Gus Samsudin di pondok gitu. Kalian kalau dengki-dengki aja, kalau syirik-syirik aja, tapi jangan main kekerasan. Iya, sok menyerang-nyerang, tapi nanti dikeluarkan dikasihkan Gus Samsudin terdampak udah kewalahan, terkapal. Ilmu masih segini, sok menyerang-nyerang Gus Samsudin. Ya, sekarang gini Mas Ahmad, kita harus beri pelajaran Mas Ahmad sama Wahabi. Harus kasih pelajaran biar mereka tuh tahu. Biar mereka tahu dan kapok menyerang-nyerang Gus Samsudin. Ini kan seluruh spiritual udah angkat bicara Mas Ahmad. Semua udah. Ya. Seluruh spiritual ini sudah gerak terkait dengan Wahabi yang sangat meresahkan ini. Kita yakin dan percaya Wahabi ini kelak akan tumbang sendirinya. Betul. Dengan apa? Dengan perbuatan mereka sendiri. Iya, senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Bukan makan kambing, makan tuan, makan kambing mereka masih sendiri. Enak, makan tuan, kena sendiri. Ya. Jadi kalau kalian Wahabi mau kekayaannya Gus Samsudin, apa yang harus kalian lakukan? Ya kerja. Usaha, jangan mau nikmati hasil orang. Yang udah dirintis orang. Jadi wajar ya Mas Ahmad kalau netizen itu paham sebetulnya apa sih tujuan Wahabi itu ke pondoknya Gus Samsudin. Ya itu tujuannya. Benar. Kekayaan Gus Samsudin, meliputin harta yang dia punya, mobilnya, pondok gitu. Dengan menguasai semua itu ya mereka akan merdeka dengan jalan yang sesat tadi. Na'udzubillah min dzalik lah kalau mereka ini sempat menguasain ya. Tapi saya heran Mas Ahmad, antara Wahabi dengan Ki Suroto dengan siapa namanya Gus Baron dengan siapa lagi ada Mbah Kancil. Ini mereka nih kayak mana kalau misalkan ya, ini kita berandai-andai. Pondok dikuasain sama salah satu dari mereka. Mereka akan bergaduh juga dong, akan berkelahi juga dong. Pastilah, minta bagian-bagian. Yang satu mau banyak, orang semuanya serakah ibarat sifat
zaman dahulu penjajahan sifat company. Sifat company mereka. Ya, jadi kalau mau kepung Gus Samsudin ya, kelompok-kelompok Wahabi ini tolong berpikir lagi. Betul. Ya. Pikir matang-matang. Pikir matang-matang. Nggak ada gunanya. Nanti yang ada kalian sendiri yang sengsara. Iya. Lihatlah.